Menurut gua ini cukup personal. Minggu kedua gua geger otak lingam. Statement dia ada benarnya atau enggak? Tidak. Rematch nih. Kalau lu nggak mati, bukan bangkit namanya. Namanya tidur aja, ya nggak? Berarti banyak chef yang nggak suka sama lu ya? Banyak mungkin, yes. Selamat dulu ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Sombong ya. Pamer dulu. Iya, Emas ya? pamer dulu nih. Kayaknya sih bukan ya. Campuran ya? Saya pikir emas. Soalnya kalau emas cukup untuk bayar utang-utang Iya. katanya. Bisa. Iya, Nanti iya. gua coba bawa ke Pegadaian. Kita Boleh lihat ya. berapa kan. Tapi semalam itu gue bener-bener pertama kali gue mau nonton dari awal sampai habis. Waduh, terima kasih. Karena rumor yang dibangun di luar itu emang luar biasa panas ya. Yes. Sebelum gue ngobrolin ke sana, Ya. gue pengen ngasih selamat dulu, selamat buat lo. Waduh, thank you. Lu diremehkan 90% Yes. orang yang ada di gor itu. Ya, itu bunyinya sampai di sini kedengeran. Yes. Woi. Iya. Iya. Terakhir berubah menjadi blue. Yoi. Ekspresinya dia itu bukan ekspresi yang biasa gue lihat. Lu datang dengan tenang, lu tidak sok-sokan, lu fokus. Lu seperti orang yang udah tahu apa yang lu mau lakukan. Yes. Kayak orang bener lah gitu. Yes. Nah, gue pengen nanya satu hal dulu. Apa yang membuat lu kayak gitu semalam? Kayaknya ya, kalau gue bisa telaah kembali, semalam itu gue bisa begitu karena sudah melewati pelatihan yang cukup menderita. Lu berlatih? Iya, 3 bulan. Nggak kelihatan di Instagram lu soalnya. Iya, nggak gue post memang. Kenapa? Karena menurut gue ini cukup personal. Wah. Latihannya. Oh, latihannya. Kirain Chef Arnold ya. Oke, latihan. Latihannya menurut gue sangat personal karena menurut gue banyak sekali yang harus gue perbaiki dari segi fisik, ya, dari segi mental, dan dari segi disiplin juga. Oke. Dengan itu gue lalui. Jadi waktu hari H, lu percaya nggak? Hari H itu banyak sekali senior gue yang bilang H-1 harus tidur, harus tenang, harus istirahat, jangan banyak mikir. Mereka pikir gue nggak akan bisa tidur. Gue 8:30 udah tidur, bro. Ini mau timbang badan? Setelah timbang badan. Setelah timbang badan? Jadi besokannya mau tanding. Besokannya mau tanding? Iya. Tapi gue denger sebelum timbang badan juga lu stres berat. Justru sebelum timbang badan yang stres berat. Berat badan lu berapa? Hari H mau timbang badan besoknya itu 91,6. Pas timbang badan? 88. Lah, kok bisa? Jadi gini, itu udah ada meal plan yang sangat tertata rapi. Nah. Jadi hari itu sebenarnya dalam minggu itu gue sudah turun sampai ke 87, 86, 85 sebenarnya. Oh, udah sampai di sana? Sudah, Terus? 85,9 gitu. Kayaknya rada santai. Oh. Karena rada santai, Review restoran. enggak. Tahu review restoran. Iya. Cari duit dulu nih kalau kalah ya gimana ya kan. Ini yang unik dari badan manusia, dia bisa tiba-tiba ngunci air gitu. Iya, ngikat. Mungkin karena meal plan-nya itu ada nasinya, dia ngikat air. Di hari hanya itu mestinya di 88, gua itu masih di 91,6. Nah, besoknya kan harus timbang tuh. Iya, bisa harus timbang. Kok bisa hilang berapa kilo tuh? 3 kilo ya? Ya, Berarti? itu hampir 4 ya. Hampir 4. Kok bisa hilang? Ya, jadi air sebenarnya. Nah, lu gimana ngilangin airnya? Jadi harus pakai keringat, keluarin keringat. Jadi lu olahraga malam-malam? Iya, olahraga malam-malam, jalan aja terus, lari terus pakai baju sauna. Oh ya? Iya. Malam sebelumnya gua masih sauna. Wah, Masih jam pergi berapa? Jam sauna. berapa? Sampai jam berapa? 12 malam? Enggak, jam 6 sore gua sauna sampai jam 8:30 deh. Oke. Lalu pas pulang gua nimbang, waduh naik. Waduh. Lu ngapain sauna kalau begitu? Kok dia naik? Lu Nggak. sauna sembari makan martabak kan lu? Enggak, mungkin gua sauna, itu sebelum sauna udah naik, karena kan minum air terus. Oh, biar lu kencing-kencing. Iya, biar kencing-kencing. Oke. Jadi tengah malam udah stop minum air, abis itu gua udah lari tuh. Lari. Jadi dari jam berapa lu lari itu? 2:30 lari sampai ya 2:30-an lah. Oh. Iya. Tapi menurut gue ya pas dia tanding kemarin, menurut gue dia agak lemes loh. Lemes.
Itu makanya mungkin dia fokus supaya dia tahu nih kondisi badannya nggak bagus nih. Iya. Jadi gue harus fokus banget nih, nyimpen tenaga. Iya. Benar nggak sih gue? Betul, betul. Jadi hebatnya coach gue sama timnya strength and conditioning coach gue ini adalah dia mau load in energi di akhir-akhir jam. Iya. Energi itu masih gue simpen, belum gue keluarin. Jadi sampai detik terakhir itu ronde ketiga TKO itu energi itu belum gue keluarin, masih gue simpen. Kalau napas gue habis, energi itu baru bisa gue keluarin, gitu. Gue pikir kalau dia kalah dikejar dia bisa lari, ya kan? Siap lari juga. Iya. Karena itu ya, menurut prediksi gue kemarin ya, dengan rumor yang ada ya, maaf ya, gue mah fair-fairan aja. Gue ngelihat rumornya kenceng banget tentang lo. Betul. Cuma gue belum mau bahas, karena menurut gue, di atas ring itu akan menentukan banget masa depan lu ke depan. Betul. Kalau lu kalah, oh lu jadi Betul, banget. Lu ngerasa gitu nggak? Jadi Itu lu ngerasa bagaimana orang-orang tuh bencinya sama lu kan? Yes. Jadi tai masih mending bro, tai masih bisa dijual. Jadi sampah. Oh sampah masih bisa daur ulang. Masih bisa daur ulang. Iya. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sampah saya soalnya. Iya. Cuma bener kata lu. Cuma waktu lu pas masuk ke persiapan kan udah di lokasi kan. Deg-degan. Surprisingly enggak bro. Coach gua akan bilang nanti bakal bang, karena ini pertandingan pertama pasti begitu. Iya. Ring walk tuh pasti tekan. Oh iya. Adrenalin naik tuh. Itu harus bisa kontrol nafas. Enggak gua bro. Kenapa ya? Mungkin tadi seperti yang gue bilang tadi itu, mungkin karena satu doa ya. Doa. Gue doa cukup lama tuh sebelum naik. Kedua, latihannya itu udah menderita banget. Oh, latihan lu capek? Capek dan tapi gue dengar sakit. dari timnya berdarah-darah dia. Bener ya? Lu berdarah-darah pas latihan ya? Betul. Berdarah-darah. Kan lu kenal coach gue juga. Iya, gue kenal coachnya. Coachnya tuh udah kayak adik gue. Iya. Makanya gue pas lihat, gitu. Minggu kedua gue geger otak ringan. Sparring, geger otak ringan. Sama senior gue, 4 orang di Shark Tank. 4 round. Serius lu? Iya, serius. Ada, videonya semua ada. Gara-gara apa? Dipukulin. Jadi kan, itu. Ya minggu kedua berarti baru latihan 1 minggu ya. Iya. Nah itu gue udah mulai dikasih sparring yang real spar gitu. Tapi masih light, buat mereka light. Buat mereka light sampai di gue geger otak ringan. Iya, buat mereka ringan. Iya. Mual, sakit, pusing, pening, nggak bisa tidur. Akhirnya gue rest 1 minggu bro. Hampir 1 minggu, 6 hari lah. Lu belum pernah kan ngejalanin hal kayak gini? Belum pernah. Alasan apa yang bikin lu terima sih? Nah ini menarik nih. Jadi tahu nggak sejarahnya gue bisa main di HSS 5? Kurang tahu kita. Jadi gini, tahun lalu itu gue kebetulan ketemu dengan HWG, lalu gue review makanan nih. Review tempat-tempatnya HWG. Pas sampai di Bandung, itu HSS 4. Iya. Mestinya, kan ada teman kita Don Chino. Iya. Dia harus call out Hendrik Shinigami. Tapi Shinigami kalah sama Sugimitro. Iya. Jadi nggak jadi call out. Manajemen HSS kelimpungan nih. Waduh, Chino nggak jadi call out. Gimana ya? Ada si Blue nih. Suruh dia aja. Gitu. Akhirnya gue on the spot dibilangin sama HSS, Bang, lu naik ya bang, call out Arnold Purnomo. Hah? Begitu. Bang, lu ini ya, lu up. Lu call out Arnold Purnomo. Tapi momentumnya dipakai saat kita kasih beltnya ke Sugimitro. Gitu. Ada tuh videonya yang ada Hotman Parisnya juga. Nah itulah saat itulah gua naik dengan beraninya, yes, let's go. Gua naik, gua bilang Arnold Purnomo, gua tunggu lu di sini gitu ya. Itu kejadiannya itu 15 menit sebelumnya dikasih. Loh, sekarang pertanyaannya adalah, lu ada masalah atau lu kenal nggak sama Chef Arnold? Tidak kenal dan tidak ada masalah. Lah? Iya. Settingan dong ini semua. Bukan settingan. Bahkan gue juga bingung, kok bisa segede itu? Bukan settingan. Anggaplah ya, lu naik kan pasti ada iming-iming dong. Iya. Nggak mungkin nggak dong bro. Iya, ada. Makanya lu lihat, deal-dealannya oke nih. Iya, Ya kan, secara iming-imingnya. Iya. Lu naik dong, lu Iya. call out. Lu nggak ada Iya. masalah nih sama Chef Arnold. Nggak ada. Begitu lu call out, Chef Arnold nanggepin. Belum. Cukup lama. HW pendekatan dong ke Chef Arnold. Pendekatan. Oke. Sebulan setengah lah ya. Januari dia baru oke. Baru dia mau oke. Oke. Nah, sekarang kenapa akhirnya berkembang di sosmed kesannya yang kita tangkap ya, Chef Arnold itu nggak suka banget sama lu. Yes, saya juga tahu tuh.
Menurut gue gini, kayaknya ada beberapa konten gue yang menyinggung dia. Awalnya kan enggak. Awalnya enggak memang. Iya. Iya. Apa gara-gara pertandingan ini doang disengaja untuk dibahas-bahas apa bagaimana? Bisa, gue nggak tahu. Realitinya adalah gue tidak tahu kenapa dia marah sekali sama gue. Tapi orang-orang terdekat dia itu bilang langsung ke gue bahwa anjir itu marah banget sama lu. Lah, dia tuh emosinya beneran gitu. Terus gue bilang oke, tapi gue nggak tahu kenapa dia emosi gitu. Lu nggak pernah teleponan? Nggak pernah, gue nggak kenal, jadi gue nggak punya nomor dia. Iya kan, maksudnya gini nih, gue juga pernah tuh ada kayak gitu. Maksudnya organik kan. Iya, Terus organik. gue telepon orangnya, Iya. cuy, lu beneran ada problem sama gua? Kan gitu dong ya? Iya. Terus dia bilang, enggak bang, gue cuman mancing aja. Iya. Oh kalau mancing aja, oh ya udah, lu maunya gimana? Kan Iya, gitu iya, kan? Iya. Nah, ada nggak kayak begini nih? Nggak ada. Jadi sama-sama masing-masing aja. Iya betul. Dia dengan kemarahannya ke Betul, lu, betul. lu dengan nggak tahu kenapa dia marah. Iya betul. Tapi lu nonton nggak podcast-podcastnya dia, statement-statementnya dia? Tidak nonton. Kenapa lu kagak nonton? Gue cuma dikasih cuplikan-cuplikan. Bokap gue yang kirimin sekali. Oke, ada nggak beberapa hal yang lu tangkep dari omongan dia? Ada. Apa itu? Bahwa lu tidak benar nih. Oke, lu nggak benar. Sosok lu ini gue tidak setuju nih. Cara nge-review lu? Cara nge-review. Oke. Lalu kedua, ada hal-hal yang dimana merusak nih cara nge-review lu nih. Jadi yang pertama kan orangnya, karakternya ini dengan cara mereview ini dia merasa oh ini tidak benar nih ya. Iya, dia sebagai chef kan? Ya sebagai chef. Mm-mm. Kedua sebagai pelaku usaha, Iya. gue merasa lu merusak nih Iya. ya ekosistem Oke. F&B gitu. Lu ngerasa statement dia ada benarnya atau enggak? Tidak. Waduh. Iya. Rematch nih. Enggak. Ini kayaknya datang ke sini mau rematch nih. Gue nggak bakal. Silakan. Gua nggak Kasih bakal mau penjelasan. tanding lagi. Iya. Feeling Enggak. gua kalah sih. Kemarin kayaknya itu pukulan hoki kata dia. Hoki. Kalau kata-kata hoki. netizen bukan pukulan hoki, Iya. pukulan exit liquidity. Gua nggak ngerti pukulan apa itu exit liquidity. Lu baca nggak? Gue baca. Iya, gue bilang pukulan apa exit liquidity. Gue nggak ngerti juga. Coba lu jelasin dulu kenapa tadi tidak tuh. Gue jelasin yang gue ngerti aja lah. Ya. Oke. Intinya sih pertama cara gue menjelaskan itu adalah cara yang gue mengerti. Kalau memang lu mau diskusi, kita bisa diskusi, Oke. ya kan? Apakah gue terlalu keras? Oke, mungkin bisa gue perhalus, Oke. ya kan? Bisa diskusi gitu ya. Oke. Kalau ada yang menyinggung yang langsung ke lu, boleh kita ngobrolin ya. Bro, ini tempat gua nih, bro. Lu jangan begini. Ada nggak tempat dia? Nggak atau ada. Punya temen dia? Gua nggak tahu. Mungkin kalau punya temen dia, gua udah terlalu jauh ya. Gua Iya. nggak tahu karena banyak sekali yang gua review. Iya. Kalau punya dia langsung, setahu gua nggak ada ya. Oke. Nggak ada. Oke. Kedua, merusak F&B menurut gua ini juga sangat ambigu. Ambigu itu maksudnya Satu ambigu, kedua ini subjektif. Jadi ambigu itu adalah gini, merusak secara gua datang ke tempat lu, gua review, lalu gua merusak F&B dalam artian membuat lu bangkrut gitu misalkan. Ya membuat ya orang jadi Ya. nggak mau ke situ kan? Atau orang nggak mau ke situ, atau usahanya mengalami kebangkrutan. Gitu. Gue tidak punya data itu. Jadi kalau misalkan lu bilang seperti itu, wah gua harus introspeksi. Tapi masuk akal nggak? Bisa. Misalnya lu bisa. datang, terus lu review, Bisa. dan orang tahu tempatnya, Ya. orang jadi nggak mau ke situ bisa dong? Bisa. Oke. Bisa. Cukup fair, bisa. Jadi itulah sebabnya menurut gua, oke mungkin gua ada salah juga. Oke. Tapi lu bisa diskusi kan sama gua. Cengli. Ya. Cengli. Lu bisa juga tukar pikiran kayak gini nih. Ya kita ngobrol. Biar lu tahu isi pikiran gua apa gitu. Biar sama-sama kenal. Betul. Oke. Karena dari segi sosial media sendiri cukup keras memberitakan bahwa ini orang adalah musuh, the public enemy. Iya. Yes. Jadi kesan yang ditangkap gitu. Gua Ya. habis podcast lu di sini, bro. Iya. Itu banyak banget yang juga ngomongin gua. Densu tuh kuat amat dengerin tuh tukang bohong katanya. Beneran sumpah. Iya, Di iya. Twitter gue lihat itu. Iya. Kenapa bisa begitu ya? Semua orang bisa punya opini yang menurut gua cukup legit di mata dia ya. Gua nggak apa-apa sih kalau lu bilang gua tukang bohong. Ya karena lu menganggap gua bohong ya nggak apa-apa juga.
Habis gue mau membuktikan bahwa gue tidak bohong, kayaknya nggak perlu juga gitu. Oke. Ya kan? Karena gue makan di tempat ini, gue bilang A, gue bilang B, ya itu pendapat gue. Ya oke. Ya kan, benar nggak? Oke. Kalau misalkan merusak kredibilitas atau merusak dari sales, gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya lu pas makan tuh ya, misalnya ini kurang oke ya. Iya. Lu kasih tahu nama restorannya nggak sih biasanya? Gue kasih tahu. Oh. Kecuali gue punya pertimbangan itu UMKM nih, jangan deh gitu. Oh, kalau UMKM enggak lo. Iya, gue nggak bilang enggak juga. Soalnya ada UMKM yang mau Mau apa? di review. Dan, Walaupun jelek gitu. Iya, dan percaya nggak? Ini viral juga nih belakangan ini. Heeh. Steak tenda nih. Oke. Waktu gue review organically, Heeh. Meltik itu nggak oke. Oke. Lalu ada melalui temen gua, dia mau masuk nih. Karena gua tidak pernah terima yang namanya endorsement, gua bilang gua review jujur ya. Oke. Artinya adalah kalau nanti tidak bagus, gua akan bilang tidak bagus. Kalau begitu lu mau nggak? Dia bilang tetap mau. Gua bilang gini deh, gua ngomong sendiri deh sama orangnya. Jadi gua ngomong sama ownernya. Kenapa lu mau ngomong sama dia? Jangan, nanti lu punya UMKM nih. Kalau nanti gua makan dan gua udah tahu produk lu, gua nggak suka. Jadi walaupun lu bayar gua, mendingan nggak usah karena gua tahu produk lu ini gua nggak suka gitu. Dia kasihan lu nya maksudnya. Iya, kasihan lu nya gitu. Dan percaya nggak percaya, gua review di sini, ownernya di sini bro. Ownernya di samping gitu. Terus belakangan ini gua dapat kabar bahwa ini kan udah lama sekali ya, udah tahun lalu ya. Jadi gua dapat kabar bahwa steak tenda ini di-review sama orang dan bilang bahwa setelah di-review sama si Biru ini mengalami penurunan sales 50% apa berapa persen gitu ya. Gue tidak tahu hal itu. Tapi yang gue tahu adalah saat itu terjadi gue sudah berikan opsi. Iya, yang tadi lu cerita. Ya. Lalu setelah itu gue review pun gue bilang lagi, ini nggak usah di-up, nggak apa-apa. Dia mau di-up. Iya, ini kan orang nggak tahu cerita di belakang. Nggak tahu, orang nggak tahu. Orang Iya. cuma taunya yang dia tahu aja. Yang dia gitu. tahu Ya, aja, betul. iya. Cuma kan membahayakan lu. Sangat membahayakan. Apa yang lu pelajarin dari hal kayak begitu jadinya? Yang gue pelajari dari hal begitu mungkin ya, Indonesia belum siap. Oke. Indonesia in general ya, gue nggak menunjuk ke satu atau dua pihak gitu. Oke. Kan ada penikmat, ada pelaku, dan ada penonton. Iya. In general belum siap. Iya. Belum siap menerima kritik yang honest gitu ya. Iya, dan nggak bagus buat lu nya kan sebenarnya. Nggak bagus juga buat guanya. Ya, ya. Jadi dari hal itu lu udah mulai memikirkan nggak untuk next ke depannya masalah review per-reviewan lu? Yes. Udah harus ada adjustment nggak? Betul, yes. Apa tuh? Gue lagi mikirin juga ini. Makanya gue sama tim coba kita brainstorm. Kira-kira adjustment seperti apa yang bisa gue tampilkan Tanpa menghilangkan diri tanpa lu. menghilangkan identitasnya itu ya, keunikan tersebut. Jadi gini bro, tahun lalu waktu baru mulai awal viral, Iya. sebelum gue kesini ya, Iya. sebelum viral yang kedua, baru viral yang pertama itu, ada yang bilang ke gue gini, alangkah baiknya lu ngomongnya kan lebih baik ABC. Bro, nggak Lebih laku. baik tuh maksudnya Lebih baik kalau maksudnya- makanannya kurang enak bahasanya diperhalus gitu. Iya, kalau makanannya kurang enak, bahasanya diperhalus. Kurang nih. Ya kurang nih. Oke. Misalnya kurang enak nih atau gimana gitu ya. Mungkin bisa lebih baik gini. Iya, maksudnya Ya, begitu. Betul. Gagal laku bro. Sekarang kayaknya gua nggak perlu terlalu nekat deh. Oke. Karena menurut gua ya, gua kan membantu lu. Tapi lu kan nggak mau dibantu, ya nggak perlu dipaksa deh. Betul. Benar nggak? Jadi kalau misalkan review ya, kalau misalkan nggak enak ya nggak usah di-up deh. Atau mungkin kalau nggak enak nggak usah dikasih tahu tempatnya. Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, untuk sementara lah ya. Betul, ya, Oke, ada hal lain nggak? Solusi lain? Solusi lain yang menurut gua sih makanan in general itu sebenarnya kan very subjektif, gua ngerti. Betul. Lidah orang beda-beda, gua ngerti juga. Beda-beda. Yang mungkin kita bisa bicarakan bukan makanan yang enak nggak enak nih. Mungkin lebih kayak ke hal service-nya. Oke. Ya branding. Kalau itu standar dong. Ya standar dong. Iya. Itu kan textbook kan. Betul. Iya, Tapi kan kita juga harus lihat, misalnya kita makan di kaki lima, Yes. atau kita makan di restoran, Yes. secara servis kita juga harus tahu diri dong. Betul. Ada harga, ada barang lah Betul. ibaratnya kan. Siap. Itu kita juga harus lihat kan. Lu Betul. kan nggak bisa pukul rata kayak Nggak Nyak bisa. Opsa kemarin kan juga lu nggak bisa pukul rata Nggak bisa, dong. nggak bisa. Iya, Nggak bisa. tapi ngomong-ngomong sama yang
udah beres belum? Langsung ke sono gue. Katanya kemarin mau itu laporin. Masih bro. Serius lu? Masih di dalam. Laporannya masih di dalam. Oh, belum didorong. Belum didorong. Gue mencoba untuk positif lah ya. Oke lah. Positif lah. Kita tidak mau jadi orang yang menyusahkan orang lain juga. Oke. Tapi intinya sih yang gue mau kasih tahu adalah kita jadi diri sendiri boleh. Tapi jangan ganggu gue deh. Jadi gue mau clearin dulu. Farida lu mau beresin apa? Udahlah, Farida udah masing-masing aja kita. Menurut gue sih ya, setelah gue tanding ini ya, udahlah masing-masing aja lah. Oke. Gue nggak mau pusingin juga. Ya udah ya. Iya. Karena lebih baik hidup damai ya. Ini dia. Iya. Bro. Itu lebih bijaksana kayaknya ya. Iya bro. Gue mau ngomong sama lu di awal di sini, cuma kayak lu belum siap sih. Iya. Gue takut dipukul. Terus jatuh lagi ya kan. Iya, but that's good thing. Enggak, tapi bro ya, setelah latihan keras 3 bulan ini ya, merubah visi juga loh. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang kayaknya harus kita perbaiki juga sih. Oh iya. Iya kan? Lu geger otak kayak bener bro. Memang kayaknya kena ya. Istrinya, dia beneran geger otak ya? Memang geger otak. Serius lu? Jadi lagi abis sparring, besokannya tuh gue ajak istri gue ke dokter karena tes kehamilan. Selamat ya. Thank you so much. Thank you so much. Berapa bulan? Jalan 9 minggu. Ya. Kita doakan lancar ya. Amin. Lanjut. Nah saat itu gue juga sekalian ngecek. Nah dokter bilang, oh ini gegar otak ringan nih. Mual, pusing, pening, ya oke. Mulut kering, ya ini gegar otak ringan katanya. Istirahatnya berapa lama dok? Mungkin ini harus sekitar 2 minggu sampai sebulan nih. Gitu. Wih lama banget. Iya 2 minggu sebulan. Karena gue gak terbiasa. Dan umur udah tua juga. Lu berapa sih sekarang? Gue tahun ini 39, masih lebih muda dari lu. Tapi kan maksud gue ini udah, ini untuk ukuran lu bukan atlet soalnya. Bukan, ya. Dan lu tidak pernah latihan. Iya betul. Gitu. 20 tahun tidak pernah latihan. Gitu. Betul. Pulang, gue bilang ke coach gue bilang coba lu istirahat 2-3 hari deh. Gitu. Terus, wah, gue di rumah istirahat tuh cukup mikir bro. Itu kan masuk minggu ketiga berarti ya. Apa yang lu pikirkan? Mundur aja Pak ya. Kenapa lu mikir mundur? Bro, lu latihan keras banget, capek banget. Luka. Itu buat bangun dari ranjangnya susah bro. Iya. Ya kan? Lu kan atlet, lu tahu. Paham. Gue bukan atlet. Gue di karbit dalam 1 bulan harus jadi sesuai dengan schedule-nya atlet. Lebih berat lagi itu secara mental. Lebih berat. Saat itu cukup mikir panjang. Terus gue mencoba untuk... Gimana cara mundurnya lu pikirin juga gitu? Enggak, kan? gue mikirnya gimana cara majunya lagi. Oh, malah gitu? Ya, jadi gue mencoba untuk compartmentalize otak gue. Memotivasi. Iya. Yang si pikiran yang mau mundur ini kita masukin ke dalam satu kotak. Biarin dulu di situ. Sekarang kita pakai fokuskan energi kita untuk mikirin gimana untuk maju. Iya, motivasinya apa yang lu pakai itu? Motivasinya itu harus masuk ke dalam hati nurani diri sendiri. Dalam juga nih. Mau jalan ke depan itu objektifnya apa? Oke. Bukan karena wah gua kesal, gua dendam, gua mau balas ini, bukan. Tapi objektif ke depannya itu adalah lu mau benerin diri lu nggak? Wah, bagus banget. Ya kan? Bagus banget. Itu, lu mau benerin diri lu nggak? Kalau lu mau, lu harus siap digembleng karena untuk bangkit lu harus mati. Kalau lu nggak mati, bukan bangkit namanya tidur aja, ya nggak? Bangun dari tidur, bukan bangun dari bangkit. Benar atau benar? Benar. Nah ini baru quote dulu nih. Quote dulu. Yang tadi belum quote dulu soalnya. Iya, masih kotret. lanjut. Ya, kan? Jadi kalau gua mencoba untuk menenangkan diri, gua akan ketemu kuncinya. Kuncinya adalah sebenarnya ini hanya bagian dari hidup gua yang harus gua tuntaskan. Ini adalah suatu komitmen, bentuk dari tanggung jawab dan bentuk profesionalitas juga. Betul. Karena kan kita sudah sign. Iya, dan orang ngelihat ke lu. Dan orang lihat juga. Lalu kita juga punya komitmen ke teman-teman tim kita, ke coach kita. Betul. Kita sudah bilang ke mereka, coach minta tolong, mohon bantuannya 3 bulan ke depan, tanggal 21 saya akan tanding, demikian. Saya mau latihan serius. Iya. Lu nggak bisa jilat lagi ludah lu itu. Iya.
sebenarnya bisa aja pilihan itu ada kan, cari alasan toh, bisa Betul, kan? betul. Akhirnya lu tidak bisa bangkit kan? Akhirnya lu akan kembali lagi ke diri lu yang lama. Oke. Ya kan? Mencari alasan untuk tidak menjalankan yang harus lu jalankan. Oke. Ya kita mencoba untuk jadi lebih baik kan. Jadi menurut gua oke, setelah istirahat ini 6 hari bangun lagi, mulai lagi dari nol. Jadi lu udah latihan 2 minggu ini ya, 1 minggu masuk ke 2 minggu, terus lu luka, lu istirahat, berarti kan masuk minggu ketiga nih. Buang waktu banyak. Buang waktu. Buang waktu banyak. Saat itu reset dari nol, dari zero lagi. Iya. Ya, tadinya kita udah 8 round, sekarang 8 round, sekarang mulai lagi dari 6 round. Oke. Gitu latihan 6 round. Terakhir gue latihan udah sampai 15. 3 menit kali 15. Berarti prosesnya dia berat ya, cuma nggak kelihatan di sosial media Nggak ya. kelihatan, iya. 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 Cuma pada saat lu naik nih, Iya. lu kan udah kalah tuh di 1-2 Iya, tuh. iya, Lu iya. ngerasa kalah nggak 1-2? Gue ngerasa kalah, yes. Iya, kalah Ya. poin, kalah poin, positioning, kalah ya. positioning, kalah nafas. Kalah pendukung. Kalah pendukung, Oh, ya. udah kalah semua dia tuh. Iya, iya, kalah semua tuh. Nah, di yang ronde ketiga, apa yang di kepala lu sebelum pas lu mau masuk itu? Coach gue selalu bilang, Bang, hanya perlu 1 atau 2 pukulan, Bang. Boxing tidak perlu banyak pukul. Yang perlu adalah fokus, pukul saat ada celah 1 atau 2. Bener lagi. Iya. Itu yang gue bilang sih emang. Iya kan ya, bro? Soalnya gue nonton. Iya. Gue nonton, gue ngeliat di ronde 1 ada 1 hook Iya. yang meleset. Gue Meleset. bilang, wah kenceng loh hooknya itu. Itu kalau masuk sekali aja. Gue bilang. Kena. Iya, Nah. tapi kan untung-untungan. Iya, untung-untungan. Pas ronde 3 itu. Yes. Untung. Masuk gitu. Momentum pas, kenanya pas, powernya pas, posisi badan pas, kaki pas. Posisi kenanya juga. Posisi kenanya yang paling penting. Pas lu kena itu, lu nggak tahu kalau dia udah jatuh tuh kan lu masih mukul Nggak tahu. gini tuh. Iya, nggak tahu. Jadi kena sekali itu, pas masuk lagi itu, gua nggak tahu kalau dia udah Iya jatuh. kan? Ini Iya. kena. Iya. Lu masih gini nih. Iya. Loh, orangnya mana? Iya. Di bawah. Iya, kelihatan tuh mukanya. Kelihatan mukanya, Jun. Lu tuh masih gini-gini kan? Iya. Oh, di bawah jatuh. nih. Iya kan? Benar. Lu coba cerna tuh pasti. Yes. Jatuh nih, gitu Jatuh kan? nih, iya. Itu waktu itu masih belum tahu kalau dia jatuh. Ah, terus pala lu pasti, gua harus ngapain nih? Gue saat itu cuma mikir, oke, siapin kalau dia bangun. Wih, siap Iya. perang nih orang. Karena gue tidak merasa dia tidak akan bangun. Gue di dalam hati gue dia akan bangun. Oke, lu tetap dengan hal terburuk yang bisa terjadi. Betul. Lu harus napas, recovery secepatnya karena dia akan bangun. Iya, Gitu. iya. Iya. Jadi lu balik ke posisi lu, fokus mau siap fight lagi. Betul. Tapi tim lu pada masuk tuh. Setelah wasit, Oh, setelah cut. setelah wasit cut itu coach Coken masuk dulu. Iya, ada satu tuh berusaha ngangkat dia tapi nggak keangkat-angkat dia Iya, aja. Iya kan? itu Coken ya. Iya. Gua mau ngakak tuh. Iya. Lu mau diangkat kan, tapi Iya. nggak jadi deh. Udah lu jalan aja. Lu nonton deh. Ada deh. Gini. Berat tuh. Iya. Bener. Lagi yang badan kecil kok sosok ngangkat. Aneh banget, lucu banget. Tapi nggak apa-apa Coach ya. Itu lucu-lucu ya. Lucu. Setelah akhirnya lu mulai bisa cerna dengan clear bahwa lu menang tuh apa yang di kepala lu? Lu nggak pengen nangis gitu kayak, ih kok gue bisa menang? Atau Pengen nangis. Sebenarnya pengen banget nangis. Cuman gua dapat titipan dari coach-coach gua itu, pokoknya mau kalah tenang, mau menang tenang. Nggak usah tiba-tiba teriak-teriak, nggak usah. Oke. Tenang aja. Oke. Pokoknya lewatin hari ini, main rapi, tenang, kita tuntaskan. Udah selesai. Berarti tim lu juga solid ya? Tim gua sangat solid. Iya. Mungkin guanya masih kurang, tapi tim gua sangat solid. Iya. Yes. Karena memang tim itu faktor penentu banget dalam tinju. Betul. Kalau timnya ini dia bisa sefrekuensi dan dia punya kemampuan dalam melatih teknis maupun skill dari orang itu, bisa ketemu nanti. Betul, Iya. yes. Mungkin lu cocok sama tim lu ya, Oh, masuk sangat ya? cocok ya, sangat cocok. Kayak satu orang tapi banyak organ ya. Iya. Nah, begitu digabungin jadi satu badan kan. Iya. Nah, ini gua merasa tim gua ini jadi satu badan gua gitu. Iya. Nah, gue lihat lu speech ya. Iya. Itu bukan kode blue banget. Iya. Lu ngerasa gitu gak sih? Gua ngerasa iya tuh. Iya, Iya, iya. gua baru sadar tuh. Kenapa lu bisa speech begitu? Karena menurut gua ya, Itu lo kesempatan buat lu kalau lu mau memilih untuk sombong, saat Iya. itu adalah waktu yang tepat ya. Betul. Atau apalagi membalas apa yang sudah dibangun oleh Chef Arnold melalui beberapa statementnya dia kan. betul. Heeh. Gua merasa tidak perlu ya. Karena selalu yang keluar dari otak gua itu mencoba untuk
memberikan yang positif. Walaupun kelihatannya kalau di konten itu ngomongnya negatif, tapi sebenarnya pengennya itu mencapai sesuatu yang positif. Cuman caranya aja yang rada perlu keras. diperbaiki Iya, juga diperbaiki. kan. Nah, saat itu gue merasa gue nggak perlu ya untuk merasa sombong karena ini bukan kekuatan gue juga, ini kekuatan Tuhan. Gitu. Ini kuasa Tuhan, kasih gue menang. Gitu. Ya kan? Bukan, gue hebat sekali. Ada apa? Geger bener. Ini suami lu. Lu jangan acting lu depan gua lu. Enggak, tapi gue nggak acting. Gue selalu bilang sama istri gue dari day one, Chef Arnold bikin konten, itu kan termasuk istri gue juga kan lumayan emosi ya. Iya, pasti Gua baca bilang, istri kesel. Iya, gue bilang nggak apa-apa. Kalau ada salah kita perbaiki. Kalau memang ini negatif, kita lupakan. Jangan keluar dari kita negatif. Biarin orang negatif, kita nggak negatif, gitu aja. Jadi sampai day 30 itu gue tanding, gue merasa gue akan tetap menjalankan apa yang gue harus jalankan. Jadi the wisdom is there gitu. Gue nggak kehilangan wisdom itu. Gue ada baca satu artikel tadi barusan di situ tuh. Gue nggak tahu nih beritanya benar nggak ya. Restorannya dikritik Kode Blue. Chef Arnold sampai menangis gara-gara kena mental. Ya, artikelnya tulisannya gini. Ini. Lo tau nggak artikel ini? Gue tidak pernah baca, tapi gue dengar dari keluarga gue nih. Apakah lo pernah mereview restorannya Chef Arnold? Gue tidak tahu. Yang gue rasa adalah tidak. Tidak? Iya. Berarti ini bahasa beritanya aja ya? Mungkin salah, atau mungkin gue yang salah. Jadi mungkin adalah ini restoran dia, tapi gue nggak tahu kalau ini punya dia. Gitu. Oh, oke. Yang gue tahu yang punya dia itu adalah Mangkokku. Oke. Ya kan? Pernah lo review? Nggak pernah. Oke. Dan yang di Bali ada, cuman di Bali juga gue nggak pernah review itu. Oke. Yeah. Cuma banyak chef-chef kemarin katanya hadir pas pertandingan lu. Betul. Nungguin lu jatuh. Yes. Tapi begitu Chef Arnold kalah, mereka semua diem katanya. Itu saksi mata mereka nonton nih. Nonton ya? Iya, nonton ini mereka datang. Terima kasih. Katanya langsung senyap katanya. Langsung senyap. Bingung katanya. Bingung ya. Mereka kayak, loh kok bisa begini gitu loh. Yes. Banyak banget yang kepengen lu abis lah. Betul. Seperti kata lu tadi bro. Berarti banyak chef yang nggak suka sama lu ya? Banyak mungkin, yes. Ya. Kenapa ya? Lu ngerusak bisnis orang, maksudnya begitu kali ya? Mungkin, ya. Iya, mungkin gitu. Menurut gue, sah-sah aja lah. Orang mau nggak suka sama gue. Iya. Kalau misalkan gue ada salah sama lu, ya gue minta maaf. Kan gue udah, gue bilang, ya kan. Kalau gue ada salah, ya gue minta maaf. Karena mungkin kesalahan gue ini tidak disengaja. Atau sengaja. Tapi kalau memang gue salah, ya gue ngakuin. Ya gue minta maaf deh. Nah, itu kemarin malam itu permintaan maaf lu tujukan untuk siapa aja? Karena itu kan lebih general ya. Iya, lebih general. Untuk orang-orang yang saya pernah kecewakan, sakiti, saya minta maaf. Jadi gini, kalau memang ada... Gue kan bisnismen juga ya. Kalau memang ada hal-hal yang di luar daripada hati nurani atau hal-hal yang di luar daripada pakem dan lu kecewa sama gua, ya gua pasti harus minta maaf. Ini urusan review-mereview nih? Iya, review-mereview. Urusan kemanusiaan secara manusiawi, gua menjadi orang yang dibenci sama orang banyak. Karena? Ya karena cara gua mereview. Review lagi. Ya berarti gua minta maaf juga. Kalau di luar daripada itu ada, ya udah gua minta maaf juga gitu. Intinya sih in general, latihan 3 bulan ini, lalu lu bisa menang. Gue merasa gue bukan siapa-siapa loh. Kebalikan loh. Orang bilang, wah champ. Gue bukan loh malah. Gue gak ngerasa champ loh. Gue gak ngerasa gue hebat gitu. Ini gue gak tahu ini benar atau enggak, tapi semoga ini benar ya. Karena semoga setelah ini, lu menjadi jauh lebih wow lagi, lebih baik ya. Karena kan semua ada di hati ya. Amin. Ya. Betul ya. Karena sorry ya, William ya, gue tuh agak worry mendengar beberapa berita. Honest speaking, ini enggak kita saling kenal. Gue nggak suka orangnya manis di depan, tidak baik di belakangnya. Gue tuh sempat dihubungin sama Alin Andita. Honestly, dia bercerita bahwa dia punya problem masalah bisnis dengan lu. Betul. Dan itu sudah naik di TikTok juga beberapa kali. Betul. Is it there is a problem antara lu sama Alin? Gue dengar Alin juga sempat datang
bawa itu ke HSS kemarin ya? Iya, iya kan, benar kan? Iya, gue lihat. Oke, first of all, ada problem memang dulu. Ada problem. Oh, belum selesai. Dari pihak gue udah selesai. Dari pihak lu udah selesai, Udah selesai. pihak dia merasa belum selesai. Pihak dia merasa belum, ya. Oke, apa yang lu rasa dari pihak dia yang lu lihat belum selesai buat dia? Yang gue rasa yang belum selesai dari dia adalah mungkin ya, gue belum hancur gitu. Oh, kecewa. Kecewa kan? Kecewa. Mungkin ya, mungkin. Nggak tahu, ini tebak-tebakan aja. Oke, tapi kalau secara Finansial. finansial udah beres. Menurut gue tidak konstruktif kalau misalkan gue dibilang hutang ya. Oh, oke. Jadi ceritanya adalah sebuah kesempatan untuk bikin sebuah establishment. Kafe lah ya. Iya. Kafe, gue ajaklah beberapa orang, lalu ada alinnya. Oke. Di situ dia investasi lah, bentuknya capital 500 juta rupiah. Oke. Lalu gue terima dan gue belikan alat-alat bakery. Setelah gue belikan alat-alat bakery, buktinya juga semua ada, kita jalankan usahanya. Oke. 1 bulan, 2 bulan kemudian, tokonya udah mulai dibangun. Kalau nggak salah 4 bulan jadi tuh. Lalu kita mulai jualan, terus di situ baik-baik aja tuh. Hampir tiap hari gue kerja. Oke. Makanya saat itu gue juga belajar banyak tentang F&B, karena adik gue chef kan. Lalu along the way gue merasa bahwa bisnisnya oke nih gitu. Dan gue juga sharing Ya. ke Alin kan. Over the year 2018, itu 2017, akhir 2018 itu mau memasuki bulan Lebaran, bisnisnya kurang oke nih. Oh, ada kurang Ya, kurang oke. kurang oke nih. Lalu beberapa bulan kemudian, kayaknya seingat gue saat itu dia married deh. Setelah dia pulang dari married, itu dia merasa bahwa gue kayaknya kurang cocok nih jalanin bisnis ini sama lu. Ada disampaikan ke lu? Iya, sampaikan. Apa aja poin-poinnya secara langsung. yang Ya poinnya adalah, kok rugi terus ya gitu. Oke. Kayaknya nggak cocok nih gue bisnis ini sama lu. Gue tarik lagi aja deh uangnya gitu. Terus gue bilang minta maaf banget, uang lu itu sudah gue berikan, sudah gue belikan alat-alat. Gitu. Oh, udah jadi alat lah. Jadi alat. Jadi gue nggak bisa balikan uang lu karena itu bentuknya kan investasi usaha ya. Oke. Gitu. Kalau memang lu mau ya nanti kalau misalkan ada yang tertarik, ada yang mau take over bagian lu ya gue baru bisa. Nah saat itu nggak ada yang mau. Oke. Sampai tempatnya tutup 2018 akhir. Karena sewa kita juga sampai waktunya. Ya, intinya tidak cuan lah. Tidak cuan lah. Iya. Kalau lu cuan, lu kan bagi untung. Iya. Lu kalau nggak cuan, lu nggak bagi kan. Iya. Kalau lu untung mau dibagi, lu rugi tapi tidak mau bertanggung jawab kan menurut gua nggak fair. Gitu. Jadi itu aja sih. Cuman lu sempat baca nggak statement-statementnya Alin? Gue juga belum baca full Gua sih. nggak begitu baca ya, gua nggak. Intinya apa ya statementnya Alin ya? Berutang 500 juta. Itu Ya. yang tadi ada cerita Ya. ya. Cuma gue nggak ngerti ya kalau dari bicara lu tadi ya. Harusnya gue sebagai Alin ya. Kalau dengar dari versi lu ya gue sebagai Alin ya udah. Namanya kita bareng-bareng ya kalau rugi ya udah rugi gitu loh. Ya. Maksudnya ngerti kan? Ya. Apa ada sesuatu yang lain yang lu tangkap yang mungkin membuat dia tidak happy gitu ya? Yes, gua menangkap bahwa kayaknya ada yang kurang cocok nih dengan laporan-laporan yang diberikan. Informasi ke dia. Laporan keuangan. Oh, jadi dia menangkap you ada curang gitu. Iya, betul. Saat itu kita juga punya divisi yang bikinin laporan keuangan, bukan gue yang bikin sendiri. Oke. Gue kerjaannya waktu itu cuma masak sebenarnya. Lu nggak mau selesaiin? Pengen selesaiin sih, cuman kan saat itu kan gue merasa gini, saat itu kan kita kan usaha sama-sama. Lalu tiba-tiba kan lu kan sue gue ke pengadilan. Ya menurut gue susah juga ya. Kalau misalkan lu mau sue gue ke pengadilan, nggak ada jalan keluarnya gitu. Mungkin dia udah ngerasa approach ke lu tapi deadlock aja gitu loh. Memang deadlocknya adalah dia mau kembalikan dana dia itu secepatnya. Ya, dan gua saat itu merasa bahwa
Di dalam kontrak pun itu tidak ada yang dinamakan pengembalian dana untuk modal investasi itu. Iya. Kedua itu adalah kalau misalkan dividen itu dibalikan itu setelah 2,5 tahun dari mulainya usaha ya. Iya. Sampai kita break even capital investment. Jadi menurut gue susah di saat itu. Gitu. Gue bilang gini deh, kalau memang lu keberatan ya, lu tunggu aja sampai ada yang mau ambil bagian lu gitu. Iya, cuma sayangnya kan belum ada sampai ya. akhirnya tutup gitu ya. loh. Nah, waktu tutup itu nggak ada uang sama sekali atau modal sama sekali yang kembali gitu. Itu masih minus, bro. Masih minus ya? Masih minus untuk dari operasional dan kita punya sewa tempatnya aja itu masih minus. Investasi yang lu lakukan di usaha bareng itu apa? Ada lu masukin modal juga atau? Oh ya ada, modal juga. Oh, lu juga ada masukin modal. Berarti lu juga kehilangan modal juga? Kehilangan. Gue lebih besar. Oke, cuman apakah Alin menangkap lu ada bermain secara di keuangannya atau tidak? Itu kan nggak tahu ya? Nggak tahu. Karena kan kelihatannya sosnya gede. Iya, iya. Dulu kita juga sering bazar. Iya, ini kerjasama begini nih. Iya. Biasanya. Dan gue selalu gini, kalau yang masalah keuangan itu gue nggak pegang sendiri. Gue selalu kasih accounting tuh. Iya. Jadi gue tinggal baca desktopnya aja gitu. Iya. Kalau misalkan dia baca dan gue baca itu sebenarnya hal yang sama. Jadi gue tidak counter atau gue tidak mainkan itu sebelum gue kasih ke dia juga. Ya tapi this is life lah bro. Menurut gue ya begitu. Banyak hal yang gue lakukan memang menurut gue ya. Iya. Mungkin saat itu kurang bijaksana. Oke. Gitu. Ya pelajaran aja bagi gue juga ya. Saat itu gue mau selesaikan baik-baik, tapi dia maunya kan ke pengadilan. Saat pengadilan itu berjalan ya gue merasa oh ya udah lo berarti nggak mau baik-baik gitu kan. Oh jadi udah nggak nggak masuk, udah nggak masuk, nggak jadi ya. Iya. Nggak jadi. Saat itu terjadi juga sebenarnya gue ada sedikit tersinggung. Tersinggungnya itu adalah saat gugatan pertama sebelum kita pengadilan itu dia minta pengembalian dananya itu 900 juta. Loh, kok jadi 900? Ya, pokoknya ada ganti rugi A, ganti rugi B. Padahal kan uang itu 500. Nah, saat pengadilan berjalan, kita coba mediasi, dia tetap mintanya 500 juta. Jadi menurut gue nih, wah ini udah nggak masuk nih di gue nih, gitu. Menurut gue dari awal aja, gue ngerasa kalau lu mau bisnis ya lu harus tahu bahwa lu akan mengalami keuntungan dan kerugian gitu. Ya itu standar lah ya. Standar itu. Oke. Dan itu pengadilan berjalan setahun bro. Oh gitu. Gue datang terus. Sampai terakhir gue merasa kayaknya orangnya juga nggak begitu serius karena nggak pernah muncul. Yang muncul lawyernya aja. Gue datang terus, gue sama adik gue tuh sebagai perwakilan dari usahanya itu. Cuma belakang waktu ini naik ya? Naik karena ada momentum HSS 5. Apa ini bagian dari planning marketing juga atau memang memang ada masalah sama lu? Soalnya kita bingung nih cuy. Nggak ini ada. gue kasih tahu sama lu ya. Iya. Kayak gue didengar di luar sana lu tuh jahat banget. Mohon maaf ya. Iya. Lu juga gitu nggak? Iya. Kayak jahat banget. Gue kalau baca di Twitter, mampus tuh. Iya. Mampus tuh. C-nya tuh contol katanya. Iya. Ada tuh. Maaf ya istrinya ya. Maaf, gue mah orangnya fair-fair aja. Tapi ya benar-benar. Cuma kan gue orang lihat orang tidak kayak begitu. Gue ngelihat orang itu ada baiknya, ada buruknya. Betul. Ada masa lalu, ada masa depan. Betul. Bagaimana lu membereskan semua hal ini? Apa aja sih masalahnya gitu loh? Iya, menurut gue sih fair-fair aja orang di luar itu mau ngomong kita. Karena menurut gue kemungkinan kita kurang baik, ya kan? Harus diperbaiki kan? Betul. Ya kalau misalkan sosial media itu susah ditebak lah ya. Karena banyak sekali orangnya gitu. Nah untuk masalah kayak gini-gini, menurut gua mungkin bisa sih kalau misalkan lu mau ngomong baik-baik ya. Tapi keadaannya dia kan tidak mau ya. Fairnya adalah gua balikin duit lo aja, gue sebenarnya nggak mau. Tapi bener nggak sih lu cuma maunya duit doang? Karena menurut gua timeline-nya itu terlalu aneh gitu. Kalau memang lu punya masalah sama gua, lu akan cari gua walaupun nggak ada HSS. Gitu. Sekarang ini kayak dompleng beritanya HSS jadinya.
Tapi satu sisi memang dia juga ada masalah sama lu. Iya, iya. So, apa yang lu harapkan dari Alin untuk urusan lu sama Alin deh? Udah. Yang gue harapkan dari Alin ya, menurut gue terima kenyataan aja kali ya. Maksudnya kita juga bisnis hilang uang banyak juga, bukan lu doang yang hilang uang. Jadi kalau misalkan lu tidak mau kehilangan uang, menurut gue dari awal jangan bisnis dong ya. Ya, tapi tidak salah juga kalau dia ngesul lu di pengadilan karena Tidak dia salah. merasa dia benar kan? Iya, tidak salah. Fair-fair aja. Saat lu udah gua pengadilan, berarti kan lu sudah tidak mau bicara baik-baik kan? Tapi belum tentu loh. Siapa tahu dengar ngobrol gini dia mau Iya. ngobrol lah. Bisa. Kalau memang mau perbaiki, bisa juga. Tapi dengan kemarin gayanya datang ke HSS 5 gitu. Oh, dia datang ya? Bener kan? Gua lihat loh. Bener kan? Gua Lu lihat lihat ya? Gua lihat. Dia datang kan? teriak-teriak. Teriak-teriak dia? Bawa spanduk ya. Apa tulisan dia? Oh, gua nggak tahu. Gua nggak baca. Oh, lu nggak baca? Ya. Jauh soalnya. Nggak jauh, tapi gua nggak perhatiin. Karena kan gua fokus ke pertandingan aja. Oh, tapi cuma lihat ada spanduk gitu? Iya, lihat ada orangnya sih. Oke. Ya, orangnya bawa spanduk teriak-teriak. Teriakannya kedengeran? Woi, bayar utang ya. Iya. Iya, bukan dia doang yang teriak sih. Banyak. Teman-temannya. Nggak tahu, mungkin iya, mungkin. Cuman gini loh, orang tuh nangkepnya, lu tuh jadi kayak penipu, maaf ya. Iya. Memang kan dia bilang terang-terangan. Jadi orang nangkepnya tuh jadi kesannya Betul. kayak lu penipu gitu Betul, loh. memang dia terang-terangan bilangnya begitu. Emang ada fakta dia menipu? Iya, itu dia yang. Nah itu kan pertanyaannya gitu kan. Iya. Faktanya tuh harus jelas kan kalau kita menuduh orang. Dan lu bisa mensu kembali kan. Bisa. Mencemarkan nama baik lu Bisa, gitu. dari awal bisa. Karena dia itu post di highlights itu, gua katanya penipu itu bukan sekarang doang. Udah dari 2019. Alin ini bukan orang jahat. Bukan orang jahat. Mungkin yang jahat gua. Jadi ya gua harus perbaiki kan. Ya. Di saat gue memperbaiki ya gue harus hati-hati juga. Karena kan menurut gue banyak sekali sekarang di luar itu kan mau jatuhin gue. Bukan banyak, semua kayaknya saya baca. Iya. Ini gara-gara lu menang sama Arnold aja. Iya. Lumayan lah. Iya. Itu juga menurut gue juga nggak menjadikan alasan apa-apa sih ya. Iya. Cuman lu menang momentum aja gitu. Iya, tapi apa ya? Buat gue momentum ini sebenarnya kalau gue Iya. ini adalah kesempatan untuk Kode Blue untuk memperlihatkan sisi dia yang memang orang belum pernah lihat. Menurut gue iya, betul. Emang harus ditunjukkan sisi baiknya dari orang tersebut ya. Iya. Nah, gue juga bukannya mau acting baik nih. Tapi memang latihan 3 bulan ini memang banyak merubah gue sih. Gara-gara tinju ini ya. Bukan gara-gara tinjunya saja. Iya, Tetapi persiapannya, prosesnya. persiapannya itu prosesnya benar-benar merubah lu secara pikiran dan secara fisik ya. Iya. Gitu. Ya kita berharap itu kedepannya benar ya. Iya. Jangan cuman nanti kita pikir you acting ya. Iya. Iya. Saya mah fair-fairan aja. Iya, Bang. benar. Karena saya pribadi selalu ingin melihat Iya, orang iya. menjadi lebih baik dan lebih iya. baik. Betul. You betul. makin baik, banyak berkat, makin orang ngelihat sisi positif Betul. lu. I'm very proud with you. Yes. Dan semoga setiap masalah-masa lalu itu juga segera selesai. Yes, amin. Nah, ada pertanyaan dari netizen. Boleh. Setelah kemenangan lu kemarin, apakah Arnold pernah ngobrol ke lu? Gue denger dia nyamperin ke ruang ganti katanya. Yes, kemarin samperin ke ruang ganti setelah tanding selesai. Iya. Ya, menurut gua hebat ya, hebat. Kalau lu sudah TKO biasanya kan malu ya. Pastilah. Ya, dia tidak malu, dia datang, dia baik-baik. Pakai helm nggak dia? Enggak sih. Oh enggak. Biasanya kalau malu pakai helm ya kan. Temen gue kalau malu dia keluar pakai helm. Bercanda. Bodyguardnya banyak tuh. Oh banyak bodyguardnya. Mau pukulin lu kayaknya. Tapi baik-baik kok. Baik-baik dia. Baik-baik. Baik-baik. Bro, ini semoga tadi yang lu bilang di atas ring itu benar ya gitu. Gue bilang, iya gue memang datang, gue memang ngomong dari hati gue bilang. Ya semoga kita bisa jadi teman juga lah. Enggak masalah kita selesaiin di ring kan beres. Betul. Udah. Iya bro, setuju gini-gini udah. Gue juga dapat pesan dari bosnya HWG. Bro, orangnya baik kok bro. Kemarin tuh cuman acting doang kok, entertaining doang. Biar inilah gitu ya. Siapa? Ngomongin siapa nih? Arnold, ngomongin Arnold. Oh, Ini ngomong ke lu. bosnya HWG ngomong ke gue nih. Oh, ke gua. Iya. Arnold tuh orangnya baik. Namanya Ivan. Dia sebenarnya nggak
masalah sama lu gitu. Iya, dia bilangnya sih gitu. Maksudnya orangnya baik kok. Kemarin cuman memang harus dinaikin aja gitu. Ya cuman jeleknya kena ke lu. Gini. Dalam hati gue ya, this is showbiz kan. Iya Mau sih. diapain? Cuma kan abu-abu ya. Kita nggak tahu ini bagian dari gimmick atau ini sebenarnya beneran dia ada masalah. Yes, betul. Iya. Sampai detik ini yang gue tahu adalah dia beneran emosi sama gue. Tapi itu kemarin ya. Iya sampai kemarin. Iya, gue nggak tahu hari ini ya. Iya. Sampai kemarin iya. Ya sebelum kena di sini sih masih emosi saya lihat ya. Pas kemarin kena di sini dia kayaknya agak udah mulai. Ya udahlah kita santai aja bro ya. Tapi mungkin ya- rematch itu. Tapi menurut gue ya, kenapa gue bilang tadi itu ini kuasa Tuhan ya. Dari round 1, round 2, gue tuh mengalami sedikit fobia panggung tuh kemarin. Kenapa maksudnya? Karena mungkin tidak terbiasa naik panggung. Arnold kan terbiasa naik panggung. Jadi dia udah terbiasa dengan crowd kan. Iya, dia tahu cara mengambil hati Iya. crowd segala macem. Ya. Ngambil hati crowd. Kedua, dia bisa stage presence-nya itu dia bisa rubah energi orang itu jadi power kan. Betul. Gua kan tidak terbiasa. Iya. Ya kan ya. Jadi gua masih canggung nih. Tapi memang gameplay gua adalah karena dia emosi, kita gas out aja. Gitu. Jadi gua harus main rapi aja. Main gua kurang rapi kemarin. Iya. Banyak kena. Satu round bisa kena 15 pukulan, 20 pukulan. Iya. Gitu. Iya. Tapi lu fight. Fight. Gue lihat sempat ada sedikit berdarah ya. Berdarah. Iya, Berdarah. Di round 1 sudah berdarah. Gue lihat dari sini. Iya. Round 1 sudah berdarah. Round 2 sakit sekali. Oh sini ya. Sakit. Kena di sini, kena di mata kayaknya ya. Terus Oh iya ini masih ada sedikit nih. masih ada ya? Iya. Iya. Jadi gue ingat coach gue bilang, lu tetap harus fight walaupun lu luka gitu. Kayak juara Jepang tuh Inoue itu Inoue, ya. tandingnya satu mata. Iya pernah saya lihat. Round kedua atau ketiga, tapi mainnya sampai 12 round. Tapi dia menang round ke-13. Iya. Jadi menurut gua, oke, gua harus fight gitu. Dan ini juga fight bukan demi gua ya. Ini gua fight demi istri gua sama nanti bayi gua gitu kan. Jadi harus. Dan satu lagi Iya. untuk masa depan lu Untuk yang masa lebih depan, baik. iya. Gue pikir kemenangan lu ini adalah sebagai jembatan buat lu untuk ngasih lihat ke orang-orang bahwa lu Iya. juga punya sisi positif lu. Yes. Ada nggak rematch? Kalau rematch kedua masih mau? Belum tahu? Enggak kayak. Enggak yo. Enggak. Kenapa? Karena ini pertandingan boxing itu adalah suatu sport yang serius loh. Resikonya gede Resikonya memang. gede Lu nggak pakai pengaman lagi. Gue kaget loh. Ini sebenarnya keuntungan buat gua. Gua nggak biasa pakai pengaman, fobia gua, panik. Oh. Jadi keuntungan memang nggak pakai pengaman. Oh. Gue nggak pakai pengaman, buang di luar dulu. Ya. Beda ya? Hah? Nggak sama ya? Nggak sama ya? Nggak sama ya? Tapi kalau bayaran 2 kali lipat, Enggak lah ya. 3 kali, Enggak lah. 4, Enggak juga lah. enggak juga. Enggak juga. Awas lu ya, gue tampol lu ya. Iya. Gue yang kering, gue tampol lu. Enggak. Enggak. Pasnya jadi rematch kedua nih ya. Gue naik kering. Ngir. Arnold mundur ya. Kau bilang enggak ya. Nih yakinin dulu. Enggak. Jangan sampai jilat ludah. Sudah yakin. Dan gua nggak akan jilat dulu ya. 100% ah. 100%. Bayaran bagus. Aduh, bagus tuh berapa? Ah. Tadi kan berhenti di 4 kali, ya kan? Bisa aja goyang lidah. Enggak, tapi Iya. apa ya? Menurut gua ya, secara lagi. secara polos lah ya, secara polos. Kayaknya tidak akan gue lakukan lagi. Tetap latihan, yes. Gue kan bisa sparring, nggak Iya masalah. sih. Tapi sparring pun itu bahaya loh. Iya sih, Ya kan? memang iya. Iya. Untuk umur lu juga terutama, dan lu bukan atlet masalahnya. Iya, bukan atlet. Iya. Tapi ya latihan tetap latihan sih, nggak masalah. Iya, untuk kesehatan, Iya. investasi buat badan kita Dan sendiri. seru, boxing seru banget. Iya, emang seru, Iya. seru itu. Serunya kemarin rada hilang waktu gue di round 1, round 2 digebukin. Itu Iya. serunya rada hilang tuh. Semua kalau digebukin dia nggak seru. Dan gue kasih tahu kalau kalah gue nggak undang lo di sini. Yang gue undang di sini Arnold, betul. Yang Yes. sedang berusaha jelek-jelekin lo. Yes, betul. Iya. Lu kalau kalah, lu tanya. Benar, Iya. itu benar gue. Iya. Makanya itu gue pertaruhkan semuanya. Wah, ini harus masuk nih. Iya. Harus masuk. Iya. Cuma yang gue masih penasaran satu tuh. Lu tahu nggak Apa sih? Kan pasti Chef Arnold udah menyiapkan speech kemenangan ya. Kayaknya ya. Iya. Mestinya ya. Mestinya. Iya, pasti harusnya udah ada ya. Harusnya ada ya. Iya. Mestinya ya, mestinya. Iya. Iya. Kira-kira speech kemenangan Chef Arnold tuh kalau lu kalah kemarin apa? Feeling lu?
mungkin akan tidak jauh dari menjatuhkan ya. Oh nggak jauh dari menjatuhkan ya. Tidak jauh dari menjatuhkan. Sekarang lu tahu kalau lu tuh harus Iya. tanggung jawab gitu-gitu kali Kan ya. harus konsisten. Oh iya, Kan konsisten. secara profesionalitas dia juga sangat pro kan. Iya. Kalau memang sini ya di sini terus. Story lainnya harus pas dong. Iya. Cuman ya memang nggak tahu ya, kemarin sih lihat banyak orang yang tidak suka sama gue di situ, kemungkinan bisa naik panggung. Gue nggak tahu deh. Bisa naik panggung mukulin Iya. lu. Enggak, maksudnya bisa aja kan dikasih mic, gue ngomong apa segala macam kan. Iya sih. Makin rusak lagi ya. Iya makin rusak lagi ya. Ya Tuhan kasih menang, artinya kan kita perbaiki lah, jangan sampai itu terjadi. Iya. Good game. Thank you so much. Thank you so much. It's really nice to talk Thank with you you so again. much. Kode Blue, the champion.